Jerman, yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi Eropa, kini harus menghadapi krisis yang mengancam fondasi kejayaannya yang dibangun selama puluhan tahun. Negara yang menjadi pilar utama ekspor dunia, dikenal dengan teknologinya yang mutakhir dan produknya yang berkualitas tinggi, kini harus terhuyung-huyung di tengah badai yang datang dari berbagai arah. Sebuah negara yang dulunya perkasa, kini mengalami goncangan yang begitu hebat, hingga masa depannya tampak semakin suram dan penuh dengan ketidakpastian. Krisis di negara ini tidak datang begitu saja. Ia dimulai sejak invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari tahun 2022. Konflik yang awalnya dianggap jauh dari kota Berlin tersebut ternyata memiliki dampak yang luar biasa besar bagi ekonomi negara ini. Sejak awal perang, negara-negara barat, termasuk Jerman, mengambil sikap tegas dengan menerapkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Sanksi tersebut mencakup pembatasan perdagangan, larangan akses ke sistem keuangan internasional, serta pembekuan aset Rusia di luar negeri. Jerman, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan prinsip kuatnya dalam urusan kemanusiaan, berdiri tegak di belakang keputusan tersebut. Namun mereka tidak menyadari bahwa langkah tersebut akan menjadi bumerang di kemudian hari. Sebagai balasan atas sanksi yang dijatuhkan, Rusia memangkas pasokan gasnya ke Jerman secara drastis. Pada awalnya, pemotongan itu hanya sekitar 20%. Namun, menjelang akhir 2022, pasokan gas dari Rusia benar-benar dihentikan. Alasan yang diberikan oleh Rusia adalah masalah teknis. Tetapi dunia tahu bahwa hal tersebut adalah langkah strategis yang akan menghancurkan Jerman secara perlahan. Karena selama bertahun-tahun, Jerman sangat bergantung pada gas Rusia untuk menjalankan industrinya, yang sekitar 55% dari total kebutuhan gasnya berasal dari negara tersebut. Ketika pasokan energi dihentikan, dalam sekejap, perekonomian Jerman pun terguncang hebat. Dampaknya pun langsung sangat terasa. Krisis energi yang melanda Jerman telah menjadi krisis yang terburuk sejak Perang Dunia II. Harga gas di Eropa melonjak hingga lebih dari 300% dibandingkan sebelum krisis. Biaya energi yang begitu tinggi menciptakan inflasi yang menggila. Di Jerman, inflasi mencapai 7,9%, angka yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade. Kenaikan harga barang dan jasa tak terhindarkan. Konsumsi rumah tangga pun merosot hingga 1,2%, yang membuat masyarakatnya dipaksa mengurangi pengeluaran mereka. Lebih dari sekadar angka-angka di laporan ekonomi, krisis ini benar-benar mengubah cara hidup masyarakat di Jerman. Musim dingin pada tahun 2022 hingga tahun 2023 menjadi cobaan berat bagi jutaan warga Jerman. Sekitar 10% rumah tangga menghadapi kemiskinan energi. Sebuah kondisi di mana mereka tidak mampu lagi membayar biaya pemanasan rumah. Rumah-rumah yang selama ini selalu hangat dan nyaman, kini terasa dingin dan sunyi. Perasaan putus asa pun menyelimuti banyak rumah di Jerman. Sebuah pukulan telak bagi sebuah negara yang selama ini menjadi simbol kesejahteraan di Eropa. Dampak krisis ini tidak hanya berhenti pada rumah tangga di Jerman. Industri yang menjadi tulang punggung ekonomi negara Jerman ikut terguncang dan frustasi. Hal itu disebabkan oleh biaya energi yang melonjak sangat tinggi, hingga menyebabkan biaya produksi naik lebih dari 40% sejak awal tahun 2022. Akibatnya, daya saing produk Jerman di pasar global pun menurun. Negara yang selama ini dikenal sebagai pusat industri otomotif, mesin, dan teknologi, kini mulai kehilangan cengkeramannya di pasar global. Ekspor yang selama ini menyumbang sekitar 47% dari total PDB Jerman kini mulai melemah. Produk yang dulunya diminati di seluruh dunia kini kalah saing akibat harga yang semakin melambung tinggi. Di saat Jerman diselimuti oleh rasa frustasi dan kesulitan, Cina yang merupakan pesaingnya di pasar global justru semakin kuat. Cina yang selama ini menjadi salah satu pasar utama bagi produk otomotif Jerman, diam-diam berbalik menjadi ancaman terbesar. Industri mobil listrik Cina tumbuh sangat pesat dan menguasai pasar global dengan harga yang jauh lebih kompetitif dari mobil Jerman. Perusahaan seperti BYD, yang dulu dianggap sebagai pemain kecil,
kini mampu mengalahkan merek-merek besar seperti BMW dan Mercedes dalam penjualan mobil listrik. China mengembangkan teknologi baterai sendiri, memberikan subsidi besar kepada industrinya, dan berhasil menarik perhatian konsumen global dengan harga yang lebih rendah dan inovasi yang lebih cepat. Jerman di sisi lain tertinggal dalam perlombaan ini. Produsen mobilnya masih bergantung pada pemasok asing untuk baterai kendaraan listrik. Mereka gagal bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan Cina. Bahkan pasar Cina yang dulu menjadi lahan subur bagi mobil Jerman, kini beralih ke produk lokalnya sendiri. Penurunan ini bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ini adalah tanda bahwa dominasi Jerman di sektor otomotif mulai runtuh. Pada tahun 2023 menjadi bukti nyata dari keterpurukan Jerman. Permintaan industri negara Jerman turun 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor mobil listrik Cina ke Eropa melonjak 30%. Dari total penjualan kendaraan listrik global, sekitar 60% berasal dari Cina, sementara Eropa hanya menyumbang sekitar 15%. BYD bahkan berhasil melampaui Volkswagen dalam penjualan global kendaraan listrik. Kuartal pertama pada tahun 2023 menjadi titik balik. BYD menjual 555.000 unit, sementara Volkswagen hanya menjual 450.000 unit. Bagi Jerman, ini adalah tamparan keras. Negara yang selama ini menjadi simbol keunggulan otomotif dunia, kini dipukul balik oleh pesaingnya yang dulu dianggap sebagai pasar potensial. Pabrik-pabrik di Bavaria terpaksa mengurangi produksi hingga 30%. Para pekerja di perusahaan tersebut mulai merasakan dampaknya. Ancaman pemutusan hubungan kerja semakin nyata. Diperkirakan sekitar 50.000 pekerja di sektor otomotif akan kehilangan pekerjaan. Namun, krisis ini bukan hanya tentang energi atau daya saing industri. Jerman juga menghadapi ancaman lain yang tak kalah serius, yaitu demografi yang menua. Negara ini mengalami salah satu krisis populasi terburuk di Eropa. Saat ini, 21% penduduknya berusia di atas 65 tahun. Pada 2030, lebih dari sepertiga populasi akan berusia di atas 60 tahunan. Dengan angka kelahiran yang sangat rendah yang hanya sekitar 1,53 anak per wanita, Jerman menghadapi risiko kehilangan tenaga kerja produktif dalam jumlah yang cukup besar. Dengan semakin sedikitnya generasi muda yang masuk ke dunia kerja, inovasi pun melambat dan ekonomi pun melesu. Perusahaan-perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja yang cukup. Sementara itu, beban sosial meningkat. Pengeluaran negara untuk pensiun dan layanan kesehatan terus membengkak. Diperkirakan pada 2030, lebih dari 25% anggaran negara akan habis hanya untuk membiayai pensiunan dan layanan kesehatan bagi populasi yang semakin menua. Dalam situasi seperti ini, Jerman berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, negara ini memiliki sejarah panjang dalam mengatasi krisis. Dari kehancuran setelah Perang Dunia II hingga reunifikasi Jerman, negara ini selalu berhasil bangkit. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks. Jerman perlu menemukan solusi cepat untuk krisis energi, meningkatkan daya saing industrinya, serta mengatasi masalah demografi yang semakin akut. Jika tidak, negara yang pernah menjadi pemimpin Eropa ini mungkin hanya akan menjadi bagian dari sejarah, sebuah raksasa yang pernah berjaya, tetapi akhirnya tumbang oleh arus zaman.